Bab 79. Si cantik ada dua. POV Author. Nadine. Sapa teman-teman Nadine begitu ia masuk ke dalam kelas. Hai. Balas Nadine ke mereka semua. Suasana seperti ini rutin setiap hari terjadi. Nadine yang menjadi idola di sekolah 4H, selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Mungkin karena Nadine cantik, kaya, dan tentunya gampang bergaul dengan siapapun. Nadine berjalan mendekat ke arah teman-temannya. Ke arah Mora, Munaroh, Paini, dan Rubiaton. Din, lo udah lihat nggak drama Korea yang gue kasih tahu kemarin? Ucap Munaroh begitu Nadine sampai di hadapan mereka. Udah. Jawab Nadine sambil meletakkan tas S3 kolahnya. Seru nggak menurut lo? Seru banget. Apalagi pas gue lihat adegan After Hero, si pemeran utamanya. Gue langsung meleleh banget melihat ketampanannya dia. Gumam Nadine. Kok sama? Gue aja sampai berkedut lihat auranya dia yang memukau. Sahut Rubiaton. Betul. Pokoknya aktor hero itu top banget. Lee Min Ho aja lewat. Timpal Mora. Mereka begitu menggebu-gebu membicarakan pesona seorang hero. Cowok tampan yang adalah seorang aktor Korea dan penulis cerita ini. Menyala abangku. Awok. Pagi Nadine. Sapa murid-murid cowok begitu mereka masuk ke dalam kelas. Pagi. Balas Nadine sambil melemparkan senyum ke arah mereka semua. Pagi, Nadine. Sapa N4K cowok yang lainnya lagi. Terus gimana? Lo nonton dramanya udah sampai episode berapa? Tanya Paini. Nadine dan yang lainnya kembali ke obrolan yang semula. Gue udah mau tamat. Timpa Nadine. Sama. Gue juga. Tambah Mora. Gue masih episode 10. Sahut Rubiaton. Grombyanggi, Kruwut. Terdengar suara yang keras. Hingga semua siswa di kelas ini pun langsung melihat ke arah suara tersebut, termasuk Nadine dan teman-teman. Ternyata suara itu adalah suara Dendi. Si cowok culun berkacamata yang tengah terjatuh di lantai. Beberapa siswa laki-laki lagi-lagi melakukan hal jahil terhadap Dendi. Seperti biasa, mereka selalu membelai teman sekti galasnya tersebut. Mereka sengaja menjegal kaki Dendi saat masuk ke dalam keempat es. Hingga Dendi Jeti terjerembab di lantai seperti sekarang ini. Hahaha. Semua siswa tertawa, menertawakan apa yang dialami Dendi. Lihat. Dendi bawa apaan? Nih. Parto salah satu murid di kelas ini tampak memungut sesuatu. Rupanya sebuah amplop yang begitu cantik yang baru saja tak sengaja keluar dari dalam tas milik Dendi. Sepertinya surat cinta. Guys. Sahut Parto setelah ia mengamati amplop tertutup tersebut. Dan kalian tahu nggak nih surat ditujukan untuk siapa? Tambah Parto. Buat siapa? Teh. Semuanya pun penasaran. Buat Nadine. Guys. Klek. Nadine langsung tertegun mendengar ucapan Parto. Sedang yang lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka begitu mengejek surat tersebut. Karena bagi mereka tak pantas seorang Dendi mengirimkan surat cinta untuk cewek idola seperti Nadine. Cepat buka, Ti. Kita pengen tahu isi suratnya. Desak semuanya. Oke. Parto segera membuka amplop surat tersebut. Ia merentangkan selembar kertas yang ada di dalamnya. Lalu, ia segera membaca tulisan yang tertera di kertas tersebut. Dear Nadine. To the point saja ya. Sebelumnya aku minta maaf, kalau kehadiran surat ini telah lancang, dan mengganggu aktivitas belajarmu. Aku hanya ingin terus terang, dan jujur pada diri sendiri, bahwa aku suka sama kamu. Bahkan aku suka kamu dari kita sama-sama duduk di kelas 1. Aku merasakan cinta pada pandangan pertama saat aku memergokimu mengupil di belakang sekolah.
Aku terkagum dengan cara mengupilmu. Menurutku sangat estetik sekali. Jadi kamu masukin sampai mentok, lalu memutarnya 180 derajat. Setelah menemukannya, kamu menggelintir-gelintirnya sampai kecil. Baru setelah itu, kamu lempar ke sembarang arah. Sejak saat itulah, aku sangat mengagumimu, Nadine. Dan lewat surat ini, aku ingin bertanya. Sudikah kau mau menjadi pacarku? Semua pun tertawa membaca isi surat tersebut. Mereka tak menyangka Dendi berani membuat surat semacam itu. Gimana, Din? Apa jawaban lo buat Dendi? Tanya Parto kepada Nadine. Nadine pun seketika melihat ke arah Dendi yang tengah berdiri mematung dengan wajah memucat karena perasaan malunya. Malu karena seluruh teman sekelasnya telah mengetahui perasaan cintanya terhadap Nadine. Nadine berjalan mendekat ke arah Dendi. Kini ia tepat berdiri di depan Dendi. Maaf, Den. Gue nggak bisa menerima perasaan cinta lo. Selain gue nggak punya perasaan yang sama kayak lo, gue juga udah punya cowok. Sekali lagi gue minta maaf. Ucap Nadine dengan penolakannya yang sopan. Tetapi tetap saja semua siswa di kelas ini tampak menertawakan Dendi. Menertawakan penolakan yang dilakukan Nadine. Nadine tiba-tiba teringat dengan kenangan tersebut. Kenangan semasa di SMU, ia pun jadi tersadar bahwa laki-laki berkacamata yang tadi berdiri di balkon dan terus melihat ke arahnya adalah Dendi. Cowok yang pernah menyatakan cinta pada Nadine. Nadine berdiri ke depan jendela. Ia sedikit membuka korden untuk melongo keluar. Sudah tak ada siapa-siapa di atas gedung apartemen di seberang apartemen tempat tinggalnya ini. Dendi sama sekali sudah tak ada. Haf. Nadine pun merasa lega. Kembali POV Ata. Setelah menyadari spam chat yang berisi banyak emotikan gak jelas tersebut, gue langsung beranjak. Entah kenapa gue jadi penasaran. Siapa yang kirim chat itu? Chat yang mirip banget dengan chat yang dulu sering dikirimkan Cantik sewaktu masih Jila. Gue langsung menyambar kunci mobil. Gue melenggang pergi meninggalkan ruangan kantor. Pergi ke parkiran mobil gue berada. Setelah sampai, gue langsung mengendarainya. Gue bermaksud pergi ke rumah sakit jiwa Kenak Gigi Uang kembali. Rumah sakit jiwa yang pernah diberitahukan oleh si pemilik nomor yang beberapa kali chat spam gue tersebut. Kurang lebih setengah jam kemudian, mobil gue pun akhirnya sampai. Gue segera memarkirkannya di tempat yang disediakan. Tempat yang lumayan lapang dan teduh, karena di sekelilingnya dipenuhi oleh pohon-pohon besar. Gue turun dari mobil. Tak langsung melangkah, gue hanya terbengung berdiri memperhatikan bangunan jadul yang kini bertengger di hadapan gue. Bangunan rumah sakit jiwa dengan suasana yang tak begitu ramai. Dari sini, gue sudah bisa melihat orang-orang yang beraktivitas di sekitarnya. Para ODGJ yang sengaja ditampung di tempat ini. Gue akhirnya mulai melangkah. Berjalan mendekat ke arah bangunan rumah sakit jiwa. Sambil melihat ke sekitar. Melihat orang-orang yang tampak cuek dengan keberadaan gue. Selamat siang, Mas. Tiba-tiba ada yang menyapa gue. Kayaknya dia salah satu perawat di sini. Terlihat dari seragam yang ia kenakan. Ia tampak berjalan ke arah gue. Gue pun terpaksa menghentikan langkah gue yang baru aja. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Atau, apa Masnya ingin mendaftar tinggal di sini? Tanya perawat tersebut. Mendaftar gimana ya maksudnya? Gue kebingungan. Ya, mungkin saja Masnya hampir gila. Makanya Masnya ingin berada di sini. Hampir gila? Matamu? Umpat gue. Gue nggak terima dengan ucapan dia. Hehehehe. Dia pun malah terkekeh. Benar-benar aneh. Cumini. Panggil seseorang yang tengah berjalan mendekat. Kenapa kamu pakai seragamku? Cumini. Ayo kembali ke kamarmu. Ucap orang itu setelah sampai di hadapan si perawat. Hehehehe. Si perawat kembali terkekeh. Ayo cepat masuk. Jangan mengganggu pengunjung yang datang ke sini. Titah orang itu lagi.
Si perawat tampak patuh. Dia terkekeh sambil berjalan ke dalam gedung rumah sakit jiwa. Maaf ya, Mas. Dia salah satu pasien di sini. Tutur orang itu ke gue. Pasien? Maksudnya pasien gila? Gue berusaha memperjelas. Benar, Mas. Jadi dia bukan perawat? Bukan, Mas. Dia hanya sedang meminjam baju saya. Terang orang tersebut. Sial! Gue udah salah mengenali. Kerutuk gue. Oh iya, Masnya ada perlu apa datang kemari? Tanya orang itu. Maaf, Bu, saya sekedar ingin melihat-lihat orang-orang yang ada di sini. Saya sedang ingin mencari seseorang. Jelas gue. Padahal gue juga nggak ngerti. Gue sedang mencari siapa. Dan kenapa gue sampai ke sini. Mari saya antar, kalau ingin melihat-lihat. Ucap orang itu. Baik. Terima kasih. Gue pun nurut. Kita segera berjalan beriringan di sekitaran rumah sakit jiwa. Tetapi tiba-tiba saja. Markona. Terdengar suara panggilan. Tampak seorang wanita yang mengenakan baju perawat berjalan ke arah kami. Kenapa kamu di luar? Ayo masuk ke kamar. Titah wanita berbaju perawat tersebut kepada orang yang akan mengantarkan gue berkeliling-keliling di rumah sakit jiwa ini. Gak mau. Tolak wanita yang kayaknya bernama Markona tersebut. Ayo. Paksa si wanita berbaju perawat. Tetapi Markona tetap menolak. Akhirnya wanita berbaju perawat memanggil dua perawat laki-laki. Dua perawat laki-laki itu pun membawa Markona pergi. Membawa masuk ke dalam gedung rumah sakit jiwa. Maaf ya, Mas. Apa pasien kami sudah mengganggu Anda? Tanya si wanita berbaju perawat ke arah gue. Pasien? Jeti yang barusan juga orang gila di sini? Benar, Mas. Namanya Markona. Sial! Gue ketipu lagi. Kerutuk gue. Masnya ada perlu apa ya datang ke sini? Tanya si wanita berbaju perawat. Saya cuma ingin melihat-lihat tempat ini. Bu, saya ingin mencari seseorang. Jawab gue. Masnya ingin mencari pasien yang bernama siapa? Tanyanya. Gue pun kebingungan. Kan, gue nggak tahu mau cari siapa. Anu, Bu, saya nggak tahu namanya. Gue asal aja jawab kayak gitu. Hehehehe. Dia malah terkekeh. Klek. Gue pun tertegun. Dan gue menduga sesuatu. Lo juga orang gila ya? Tebak gue. Karena ternyata susah banget mempercayai seseorang di tempat seperti ini. Bukan, Mas. Saya bukan orang gila. Hehehehe. Ucap orang itu sambil terkekeh kembali. Kalau lo bukan orang gila, kok lo ketawa-ketawa sendiri? Tanya gue. Saya hampir ketularan gila, Mas. Tapi saya belum gila, kok. Hehehehe, hahaha, hehehehe. Jelasnya. Tapi kekahannya malah semakin kencang dan menjadi jeti. Gue pun seketika merinding. Tanpa banyak kata, gue segera cabut dari hadapannya dia. Mending gue berkeliling di tempat ini sendirian aja. Asli, gue udah nggak bisa percaya sama siapa-siapa di sini. Gue berjalan santai masuk ke dalam gedung rumah sakit jiwa. Gue melihat begitu banyak para orang gila yang berkeliaran di tempat ini. Tetapi kadang ada beberapa yang tetap berada di dalam kamarnya. Gue memperhatikan mereka satu persatu. Entah apa tujuan gue melakukan hal tersebut. Gue benar-benar kebingungan sendiri. Tiat. Handphone gue di dalam saku tiba-tiba bergetar. Gue terus berjalan sambil merogoh benda pipi tersebut. Rupanya ada telepon dari si cantik. Ya, Ti. Ada apa? Ucap gue setelah menerima panggilan tersebut. Mas atau malam nanti mau dimasakin apa? Tanya dia. Lo mau masak? Iya, Mas.
Jawabnya. Mendadak perasaan gue jadi tak enak. Terserah lo aja. Sebisa lo mau masak apa? Ucap gue. Mas Ata mau makan apa? Kalau opor gimana? Aku nggak bisa. Mas. Yang lainnya aja. Kalau soto. Itu aku juga nggak bisa. Lainnya aja ya. Sayur lo deh. Itu aku nggak tahu bumbunya. Rendang. Itu apa lagi? Tumis. Deh. Tumis. Itu juga nggak bisa. Hehehehe. Terus lo bisanya apa? Anjir. Gue lama-lama emosi. Mie instan. Klek. Gue menelan ludah. Kalau cuma bisa bikin mie instan, ngapain tadi lo tanya ke gue ingin makan apa? Kerutuk gue. Mas Ata marah ya? Gue nggak marah. Gue cuma kesel aja. Heks, heks, heks. Si cantik terisak. Enggak. Gue nggak marah juga nggak kesel. Gue meralat kata-kata gue. Gue nggak mau kalau si cantik sampai nangis. Bohong. Serius. Jadi Mas Ata pengen dimasakin apa? Terserah lo aja pengen masak apa. Mas Ata pengennya makan apa? Tanya dia. Mie instan. Gue terpaksa jawab kayak gitu. Kan, dia cuma bisanya masak itu. Makan mie instan terus nggak sehat loh, Mas. Timpal. Ya udah, terserah lo aja. Mau masak apa? Tapi aku bisanya cuma masak itu. Sumpah, gue pengen naik 3 kick istri gue sendiri. Ya kalau lo bisanya cuma masak mie instan, ya udah, lo tinggal masak itu aja. Nggak usah ribet. Lantang gue. Mas Ata kok galak? Enggak sayangku, cintaku, belahan jiwaku. Sekarang lebih baik lo buruan masak mie instan ya. Gih. Gue bentar lagi mau pulang. Siap suamiku tercinta. Timpal si cantik. Panggilannya pun kemudian berakhir. Sabar, Pak, sabar. Ngadepin istri yang dulu pernah gila. Emang harus sabar. Gumam gue terhadap diri sendiri. Sambil memasukkan handphone ke dalam saku celana. Gue hampir melangkah meninggalkan tempat ini. Tetapi tiba-tiba aja. Ata. Terdengar suara panggilan. Klek. Gue langsung tertegun. Gue sangat mengenali suara panggilan tersebut. Suara yang baru aja berbincang sama gue lewat telepon. Ya, suara itu mirip sekali dengan suara si cantik. Gue pun membalikkan badan untuk mencari arah suara. Gue lagi-lagi tertegun. Gue melihat sosok yang sama sekali tak asing. Gue melihat si cantik. Ia sedang berdiri di balik pintu yang terbuat dari terali besi. Seketika jantung gue berdetak begitu kencang. Juga badan gue terasa panas dingin. Meski ragu, gue berjalan mendekat ke arahnya. Gue berdiri tepat di hadapan dia. Sumpah, dia benar-benar si cantik. Tetapi kenapa si cantik berada di dalam sebuah kamar di rumah sakit jiwa ini? Tanpa mengalihkan pandangan, gue kembali merogoh handphone di saku celana. Gue hubungi nomor si cantik sambil terus melihat si cantik yang berdiri di hadapan gue. Menatap gue sambil tersenyum manis. Senyuman yang entah mengapa seperti udah lama banget enggak gue lihat. Halo, Mas. Ada apa? Terdengar suara si cantik di seberang telepon. Padahal si cantik jelas-jelas sedang ada di hadapan gue. Sedang terdiam, tak berbicara apa-apa. Badan gue langsung tremor. Gue sangat kebingungan. Mengapa si cantik ada dua?